Ini sudah berakhir. Perang dunia yang menghancurkan bumi ini akhirnya berakhir. Segera setelah berita tentang perang ini menyebar ke seluruh dunia yang lebih tua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu ditransmisikan 10 kali dan 10 kali, dan dalam waktu kurang dari beberapa hari, seluruh dunia yang lebih tua terguncang oleh perang yang terkenal di dunia ini. Terkejut, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa guru nasional misterius Tutang Timur telah merencanakan plot menyeramkan secara rahasia. Dan Kaisar Leng yang terkenal di Tutang Timur dan Xia sebenarnya adalah kaki tangan tuan itu. Ratusan juta prajurit di Turkmenistan Timur tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Bagaimanapun, dia hampir mati. Dongtu datang hampir mati. Dan hasil dari pertempuran ini juga mengerikan. Dua kubu dan banyak patung Tao yang dipamerkan turun hampir 2/3, terutama Kam Kaisar Dingin. 24 Kaisar Langit Kaisar Dingin selamat, dan hanya 6 yang selamat. Xiao Di ditekan. Adapun Xia, bahkan lebih buruk. Sebagai hegemon pertama dengan latar belakang terdalam di dinasti Tang Timur, kekuatan orang Xia tidak diragukan, dan kekuatan yang diungkapkan dalam perang ini bisa disebut teror. Tetapi pada akhirnya, dengan wabah pedang yang terus-menerus tak tertandingi, kartu lubang terkuat dari suku Xia yang terkuat, seluruh pasukan dimusnahkan. Banyak pembangkit tenaga tinggi dari orang-orang Xia, termasuk Xia Yong, leluhur orang-orang Xia, dan Xia Tao, pemilik orang-orang Xia, semuanya mati. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur tingkat tinggi dari orang-orang Xia hampir mati dalam pertempuran ini. Awalnya, itu adalah hegemon pertama dengan pengetahuan mendalam. Setelah perang ini, kekuatan tingkat tinggi dari orang-orang Xia hilang, dan itu pasti akan sulit untuk mempertahankan bisnis rumah hegemoni pertama. Xiao Di, yang menang dalam perang ini, mendapatkan kembali kendali. Setelah dinasti Tang besar, orang Xia tentu tidak akan terlewatkan. Hegemoni pertama Turkmenistan Timur pasti merosot. Leng Di dan suku Xia dikalahkan. Dikalahkan secara menyeluruh sehingga tidak ada ruang untuk perjuangan. Terutama ketika Dongtu datang miliaran makhluk hidup tahu keberadaan Yuanzi itu, dan juga tahu bahwa Kaisar Leng dan orang-orang Xia bergabung untuk mengatur susunan pengorbanan darah Dao Xinzi. Wilayah Dongtu datang semua orang sangat marah. Di masa depan, bahkan jika Kaisar Dingin ini memiliki kesempatan untuk kembali, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan Island datang lagi. Selain itu, ketika berita tentang Perang Dunia I menyebar, membuat seluruh dunia keabadian mendidih, pada saat yang sama, banyak praktisi di dunia tua juga mengingat nama. Nama ini adalah Jian Wushuang, di mana sang putri seorang jenius super yang telah melakukan banyak keajaiban dalam perang itu. Bagaimanapun, sumbu perang itu adalah dia. Dalam perang, dialah yang mengubah dunia dengan kekuatannya sendiri dan menghancurkan seluruh pasukan orang Xia. Xia Yong, leluhur suku Xia, menembaknya sendiri, tetapi dialah yang mengalahkan yang pertama dengan hanya 3 jari. Pada akhirnya, konspirasi Yuanzi terungkap, dan semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat bahwa seluruh Tutang Timur akan mati, masih merupakan tembakannya yang melakukan langkah-langkah besar untuk menekan Yuanzi. Semua ini membuktikan kemampuannya yang mengejutkan. Apa yang membuat semua orang merasa luar biasa adalah bahwa pedang yang menyilaukan yang begitu menyilaukan di medan perang dan telah berulang kali mengubah pekerjaannya sebenarnya hanyalah keadaan abadi. Jenius, jahat, monster, Jian Wushuang telah menjadi identik dengan ketiganya. Tapi sangat disayangkan bahwa Jian Wushuang mati dalam perang abadi itu. Itu sudah mati, semua orang bisa melihat. Dengan jelas, dia berubah menjadi kabut darah, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak prajurit di zaman kuno, bagaimana mereka bisa mengejutkan kekuatan dan kemampuannya yang terungkap dalam pertempuran itu, tetapi pada akhirnya hanya dapat dikurangi menjadi desahan. Berkedip, 10 tahun kemudian. Selama 10 tahun, nama Jian Wushuang berangsur-angsur menjadi legenda di dinasti Tang Timur. Meskipun kadang-kadang dibicarakan, itu tidak sesering sebelumnya. Seseorang, tidak peduli seberapa mempesona sebelumnya, begitu dia meninggal, dia hanya bisa secara bertahap menjadi legenda. Jian Wushuang telah menjadi legenda di dinasti Tang Timur dan bahkan seluruh dunia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa legenda Wang Wuji, hanya 10 tahun setelah ia berubah menjadi kabut darah, kesadarannya telah bangkit kembali. Ini sangat dalam dari tanah yang lebih dari puluhan ribu mil jauhnya. Ada Dongfu yang sementara dibuka di sini, di dalam Dongfu, seekor belatung dengan tubuh merah di sekitarku melayang di sana.
Dalam kekosongan di depan cacing dan binatang ini, ada cahaya keemasan gelap diam-diam tergantung di sana. Wang, di mana ini? Kesadaran Jian Wushuang baru saja bangun. Kamu peduli di mana ini? Selama kamu tahu bahwa tidak ada yang akan menemukanmu di sini, kamu dapat memperbaiki tubuhmu di sini sesegera mungkin, jawab raja. Evil King Bully Addicted, Royal Concubine, memperbaiki daging. Jian Wushuang tercengang. Setelah 10 tahun, kesadarannya telah tertidur selama 10 tahun, dan dia baru bangun sampai sekarang, tetapi hanya kesadaran yang dibangkitkan, tetapi tubuh fisiknya tentu saja tidak ada. Sekarang dia hanya memiliki setetes dewa kuno emas gelap. Esensi, kesadarannya, ada dalam esensi dewa kuno ini. Butuh waktu dan waktu untuk bangun secara sadar, tetapi proses memperbaiki tubuh bisa rumit dan menyusahkan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya sepenuhnya. Jian Wushuang tersenyum pahit. Hah, bukankah ini salahmu? Wang Lengheng, jika kamu mendengarkan aku di awal, dan mengambil pacar kecilmu dan pergi secara langsung, bukankah itu baik-baik saja? Tubuh fisikmu baik, bahkan Raja Luo Zhen. Anda masih memiliki sebanyak 70% dari esensi Anda, seberapa baik itu? Jian Wushuang tertegun, tapi tidak ada penyesalan di hatinya. Kamu baik-baik saja, setelah semua, kamu budidaya terbalik, dan kamu hanya pada tingkat keabadian. Bahkan jika tubuh benar-benar hancur menjadi kabut darah, kamu dapat bertahan dan pulih kembali. Tetapi jika kamu beralih ke seniman bela diri biasa, atau pada tingkat keabadian, Anda berani bermain seperti ini, sama sekali tidak ada tempat untuk penguburan. Wang tidak penasaran. Wen Yan, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Memang, memaksa semua darah Luo Zhen ditelan secara paksa, itu adalah tindakan mencari kematian. Untungnya, dia sekarang berada pada tahap keabadian ini. Pada tahap ini, sulit baginya untuk mati. Kekuatan darah Raja Luo Zhen mundur, menghancurkan semua dagingnya menjadi kabut darah. Tetapi selama kabut darah ini tidak sepenuhnya dimusnahkan, bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa, dia bisa bertahan dengan setetes darah ini. Belum lagi bahwa ketika dagingnya berubah menjadi kabut darah, raja-raja menyimpan tetes esensi dewa kuno yang menjadi miliknya untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi setelah pertempuran itu? Tanya Jian Wushuang. Apalagi, Yuanzi itu dibunuh olehmu, dan gerombolan pengorbanan darah itu benar-benar hancur. Tentu saja, kamu menang, tentu saja bahkan jika kamu menang, itu sangat menyedihkan. Kata Raja Wang. Tragis. Jian Wushuang mengangguk diam-diam, dan dia juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, Tutang Timur harus memiliki vitalitas yang besar. Sepertinya, aku perlu memperbaiki tubuh sesegera mungkin, memulihkan kekuatan, dan kemudian bergegas kembali ke Tutang Timur, Jian Wushuang bahkan berkata. Perbaiki segera, jangan dipikirkan. Raja-raja berkata, keadaan Anda saat ini, tanpa waktu yang lama, tidak dapat diperbaiki sama sekali. Tentu saja, Anda beruntung, Anda membunuh Yuanzi itu, dan cincin Qiankun pergi setelah kematian Yuanzi dibawa kepada saya. Sekarang, dia adalah dukun darah. Ada banyak harta di tubuhnya, dan beberapa di antaranya dapat membantu Anda memperbaiki tubuh fisik Anda dan memulihkan kekuatan Anda. Dengan harta ini, kamu bisa mengurangi waktu untuk memperbaikinya, tapi setidaknya butuh ribuan tahun. 1000 tahun terakhir, Jian Wushuang tertegun. Dari kelahirannya hingga saat ini, ia telah turun jauh, itu tidak lebih dari 500 tahun, kan? Sekarang butuh ribuan tahun hanya untuk memperbaiki tubuh fisik dan mengembalikan kekuatan. Apakah ini masih karena hubungan antara harta Tao Yuanzi? Tapi itu hanya 1000 tahun, tidak lama, hilang dalam sekejap mata, kata Raja Wang. Jian Wushuang tak berdaya. Bai Qing, Yuanzi itu, dan pintu darah jahat itu, apa asalnya? Mereka seharusnya tidak menjadi milik dunia ini, kan? Tanya Jian Wushuang. Pertanyaan ini, dia memang penuh keingintahuan. Kamu menebak dengan benar, bahwa Yuanzi benar-benar datang dari luar dunia ini. Raja Wang mengangguk sedikit. Pedang tak tertandingi, kamu harus tahu bahwa ada langit di luar, dan ada orang di luar. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa ini semua tentang dunia ini. Aku tahu ini, Jian Wushuang juga mengakui. Ketika dia berada di Pulau Bintang itu dan tahu bahwa ada banyak bintang, dia menebak bahwa dia sudah menebak ini. Lagi pula, pendiri bintang astral memiliki kekuatan magis yang luar biasa jauh melampaui kekaisarannya.
Belum lagi pendiri bintang-bintang, bahkan jika Dewa Kuno Luo-Luo, keluarga kerajaan bintang 8, kekuatannya tidak dapat dimiliki oleh dunia tempat ia tinggal. Dunia tempat kita hidup sangat luas, dan luasnya jauh di luar imajinasi Anda. Dan dunia ini juga memiliki nama kolektif, yang disebut dunia keabadian yang kacau. Raja-raja menjelaskan, dunia kacau pada zaman kuno terdiri dari banyak antarmuka. Antarmuka ini memiliki nama yang sama, yang disebut dunia kuno. Seperti dunia Anda, ini hanya salah satunya. Dunia yang lebih tua biasanya memiliki nama uniknya sendiri. Sejauh yang saya tahu, nama dunia Anda disebut dunia api biru. Selama magang pengantin Tentara Merah Tentara Perang Anti Jepang, oke, suami, dunia api hijau. Jian Wushuang tertegun untuk pertama kalinya, dia mendengar seluruh nama untuk pertama kalinya. Prajurit di bidang ini sebelumnya menyebut dunia ini sebagai dunia yang lebih tua. Namun jelas, dunia mereka hanyalah salah satu dari banyak dunia abadi. Rasanya seperti dunia abadi. Jian Wushuang pindah ke dalam. Sepanjang zaman, banyak pesawat ada sama. Di dunia yang begitu luas, secara alami, ada banyak kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Ambil contoh Taoisme. Jika itu hanya dalam satu dunia yang abadi, Taoisme sudah menjadi kekuatan besar, tetapi jika ditempatkan dalam luasnya bagi puluhan ribu dunia kacau, itu bukan apa-apa. Mereka yang bisa berdiri di puncak di dunia yang luas dan kacau ini adalah orang-orang kuat yang memiliki sarana surga. Seperti para pendiri bintang-bintang, mereka dapat dengan mudah menciptakan lautan bintang dan kabut yang besar, dan mantan tuanku Raja Luo Zhen, yang adalah dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang 8. Bahkan di dunia yang kacau dari segala zaman, keduanya Anda bisa berdiri di atas. Adapun dewa kuno dan murid keluarga kerajaan bintang 7 yang Anda lihat dalam pertempuran. Sebelumnya, dia akan jauh di belakang. Kata Suwang, itu juga dewa kuno dari keluarga kerajaan. 7 bintang dan 8 bintang hanya terpisah 1 bintang. Seberapa besar jaraknya? Tanya Jian Wushuang. Tentu saja itu besar. Wang Wang tertawa, pedang tidak tertandingi, kamu masih lemah, kamu masih tidak mengerti. Setelah kekuatanmu meningkat di masa depan, setelah kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia hijau ini, tetapi dunia luar keras, kamu memiliki wawasan tertentu lalu kamu tahu. 7 bintang dan 8 bintang hanya selangkah lagi, tapi itu seperti perbedaan besar. Setelah mendengar itu, Jian Wushuang diam-diam panik. Adapun Yuanzi itu, secara alami dia tidak ada apa-apanya dengan dunia yang luas dan kacau pada zaman kuno. Jarak dari atas adalah 10.000 mil jauhnya, tapi gerbang jahat darah yang dia masuki ada di dunia kacau kuno. Pesta mengerikan dan mengerikan memiliki gerbang mengerikan. Bahkan jika partai adalah pendiri bintang-bintang, Raja Luo Zhen dan makhluk super lainnya, tidak berani diremehkan, kata Wang. Begitukah? Pedang tak tertandingi. Menyimpan hantu untuk putri menjijikkan, istri favorit istri saya, kamu masih lemah dan miskin, tahu ini tidak berguna. Ketika kamu menerobos untuk mencapai Dao Zun, kamu memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia hijau ini dan pergi keluar. Aku secara alami akan memberitahumu semua yang harus aku katakan padamu hormat saya, dan sekarang Anda, hal yang paling mendesak adalah mengembalikan tubuh fisik, dan kemudian menemukan cara untuk melancarkan serangan terhadap Dao Zun. Kata Raja Wang, itu benar, Jian Wushuang setuju. Ayo perlahan, kamu bisa memulihkan dagingnya dulu. Raja Wang berkata lagi, kamu secara paksa melahap esensi dan darah yang ditinggalkan oleh Raja Luo Zhen, dan kamu telah menyia-nyiakan lebih dari 90% kekuatan itu, tetapi masih ada sebagian kecil. Ketika Anda menelan esensi dan darah, Anda dimurnikan dan bergabung ke dalam tubuh fisik Anda pulih, dan kekuatannya harus dapat meningkat sedikit lebih dari sebelumnya. Oh, Jian Wushuang pindah ke dalam. Dalam pertempuran sebelumnya, dia secara paksa melahap kekuatan darah itu, meskipun sebagian besar darinya terbuang sia-sia, tetapi masih ada bagian yang sangat kecil yang diserap oleh penyulingannya. Meskipun sebagian kecil dari darah esensi tidak banyak, itu juga dapat membantunya ingin datang. Selain itu, di antara banyak harta yang ditinggalkan oleh putra itu, ada beberapa hal yang cukup berguna bagi Anda. Setelah Anda memulihkan tubuh Anda, coba lagi perlahan, kata Raja Wang lagi. Harta yang ditinggalkan oleh Dao Yuanzi. Jian Wushuang senang di dalam. Dao Yuanzi adalah pria yang kuat dari dunia yang kacau pada zaman kuno dan juga berasal dari gerbang darah jahat, harta karun di tubuhnya pasti luar biasa.
Terlepas dari itu, baju besi dukun saja membuat Jian Wushuang sangat antusias. Pada awal pertempuran, ketika Gu Tongwang baru saja tiba, dia terluka parah dengan satu pukulan, kekuatan Tao Yuanzi jelas lebih buruk daripada Gu Tongwang. Tapi setelah itu Yuanzi memakai darah Sajiao, kekuatannya melambung tinggi, dan dia bisa bersaing dengan murid kuno Wang. Pengorbanan darah baju zirah itu jelas. Lihatlah bagaimana kamu belum melihat dunia. Harta yang ditinggalkan oleh Yuanzi itu baik, dan ada beberapa hal yang berguna bagimu. Bahkan jika semua hartanya bertambah, nilainya akan 10 kali lebih tinggi dari itu. Gambar tongkat gunung dan sungai di tanganmu. Kata raja tiba-tiba, gambar Sanhese. Jian Wushuang membeku, dan langsung mengingatnya. Sebelum di medan perang, pada saat terakhir, ia menggunakan peta masyarakat Sanhe untuk menampilkan segel Kyushu di peta masyarakat Sanhe, dan kemudian memecah pesona. Pengorbanan darah dan membunuh Dao Yuanzi. Ia Jian Wushuang sangat jelas. Alasan mengapa ia mampu menerobos pengorbanan darah dan membunuh Dao Yuanzi bukan hanya karena ia secara paksa menelan semua esensi dan darah, dan pecah kekuatan tempur para dewa kuno di puncak 6 bintang. Ada alasan besar, karena keberadaan peta Sanhesa. Pada saat itu, Yuan Daozi mengeluarkan kemarahan yang tidak diinginkan beberapa kali, juga karena peta Sanhese. Dalam Tao Yuanzi Kou, sosok Sanhese adalah harta karun kekacauan. Apa itu Chaos God Treasure? Jian Wushuang tidak tahu konsep Chaos God Treasure. Kekacauan kekayaan ilahi adalah harta yang berharga dan langka yang telah beredar di dunia yang kacau dari segala zaman. Harta seperti itu tidak dapat dimiliki oleh orang-orang kuat biasa. Meskipun para pendiri bintang-bintang dan Raja Luo Zhen ada, katakanlah, harta dewa kekacauan biasa mungkin bukan apa-apa, tetapi bagi mereka yang lebih lemah dari mereka pada 1 atau 2 tingkat, harta dewa kekacauan ini sangat berharga. Seperti murid kuno Wang, harta karun yang kacau, cukup untuk membuatnya cemburu pada puncaknya, kata Raja Wang dengan sungguh-sungguh. Sangat berharga, Jian Wushuang terkejut. Ya, Raja Wang melanjutkan, dan klub sungai gunung ini juga menggunakan beberapa cara khusus untuk menyembunyikan napas selama proses pemurnian, jadi ketika Anda mendapatkannya, saya tidak bisa mengatakan itu adalah sepotong kekacauan ilahi harta karun, saya tidak melihatnya sampai Anda mengerahkan kekuatan masyarakat gunung dan sungai ini dalam pertempuran itu. Jian Wushuang, peta Sanhese diberikan kepadamu oleh tuanmu. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Aku semakin ingin tahu tentang tuanmu sekarang. Aku memberimu sebuah misteri untuk meningkatkan kekuatan kesadaran. Lalu aku mengeluarkan 13.800 batang prajurit kaisar untuk melayanimu. Sebagai hadiah, dia bahkan memberimu sepotong harta Chaos God. Raja Wang diam-diam mengagumi. Misteri peningkatan kesadaran tidak akan disebutkan untuk saat ini. Prajurit kaisar yang memiliki 13.800 tangan bukanlah apa-apa bagi raja para raja. Lagi pula, di dunia kacau yang tak berujung, prajurit kaisar terlalu biasa. Tapi sepotong Chaos Divine Treasure sama sekali berbeda. Bahkan di dunia yang kacau pada zaman kuno, pasti tidak banyak orang kuat yang bisa mengeluarkan harta karun kekacauan. Adapun para penyuling yang bisa membuat kekacauan harta karun, bahkan ada yang kurang menyedihkan, kata Raja Wang sepenuhnya. Tuanmu bisa memberimu murid Chaos sebagai murid. Asalnya pasti luar biasa. Mungkin dia dibandingkan dengan kekuatan tertinggi seperti pendiri bintang-bintang dan Raja Luo Zhen. Ada banyak perbedaan, tetapi di dunia yang kacau pada zaman kuno, dia tidak akan pernah menjadi orang yang tidak dikenal. Jian Wushuang juga mengerang diam-diam. Majikannya Suan Yigong selalu misterius. Asal-usulnya, latar belakang, kekuatan, semuanya rahasia, tidak ada yang bisa tahu. Sebelum Jian Wushuang, ia memilih 3 murid sesuka hati. Tampaknya tidak terlalu berhati-hati, tetapi ketiga muridnya telah menjadi Daozun, dan seperti Sue Lingtian, kekuatan tempur bahkan mendekati puncak dari 3 belokan. Kemudian, Tuan Istana Suanyi menerimanya sebagai murid pribadi. Pada awal gerbang kuno, ia dengan hati-hati mengajarkannya, tetapi kemudian ia diizinkan pergi keluar tanpa bertanya, hanya ketika ia dalam kesulitan atau krisis. Sebelum dia bisa menembak, sebagai contoh, pada konferensi rekrutmen, hadiah mahar yang dipersiapkan oleh Tuan Istana Suanyi berjumlah 13.800 tentara kaisar. Seberapa luar biasa hal itu ditempatkan di dunia hijau. Kesuanyi mempelajari berita itu dari awal, menyiapkannya untuknya, dan mengirimkannya, hanya butuh 3 tahun. Selama 3 tahun,
Siapkan 13.800 tentara Shogun. Dan murid kuno Wang itu, ternyata adalah penguasa pintu kuno. Pada saat itu, di Kubah Langit, penguasa gerbang kuno selalu diakui sebagai orang kuat pertama di Kubah Langit. Tetapi ketika Jian Wushuang berada di Kubah Langit, apalagi melihat tembakan Tuan Gerbang Kuno, ia bahkan penguasa gerbang kuno saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak pernah berharap bahwa penjaga gerbang kuno ini ternyata adalah dewa kuno dari keluarga kerajaan Bintang 7. Mengingat keluarga dewa kuno di alam abadi surga dan langit, ini mungkin agak terkait. Dan sepertinya murid kuno Wang ini juga berani datang ke medan perang untuk membantu dirinya sendiri karena perintah Suanyi. Bahkan dewa kuno dari keluarga kerajaan Bintang 7, Suanyi dapat dikirim. Ditambah dengan kekacauan Dewa Harta Karun Sanhese. Semuanya membuktikan makna luar biasa yang dimiliki Suanyi. Saya belum pernah mendengar dari guru untuk waktu yang lama, dan sekarang saatnya untuk melapor kepadanya. Pikiran Jian Wushuang bergerak dengan segera, dan sebuah perintah melayang keluar dari cincinnya. Meskipun ia belum pulih secara fisik sekarang, tatanan komunikasi cukup untuk hanya menggunakan komunikasi sadar. Tuan, aku hidup. Pengarahan Jian Wushuang sederhana. Ketika pesan ini disampaikan, tidak lama sebelum Suanyi menjawab. Apapun yang aku suka, aku tahu. Suara Suanyi acuh tak acuh, dan aku tidak merasakan kejutan apapun. Pada awal ketika Anda menjadi murid saya menggunakan metode khusus untuk mengekstraksi spesies pedang di tubuh Anda. Spesies pedang ini terkait dengan kehidupan Anda. Sekarang spesies pedang saya meskipun lemah sampai ekstrim, bagaimanapun, itu belum sepenuhnya hancur, yang berarti bahwa Anda masih hidup. Aku dalam kondisi lemah sekarang, dan itu akan memakan waktu lama sebelum aku bisa pulih. Jian Wushuang Dao, jangan khawatir, luangkan waktumu, Suanyi tersenyum. Terima kasih atas bantuan Anda dalam pertempuran yang terjadi di kota imperial dinasti Tang Timur. Jian Wushuang berterima kasih padanya. Haha, dalam pertempuran kota kekaisaran, Gutong adalah orang yang membantu kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang guru. Jika kamu ingin berterima kasih padanya, terima kasih padanya. Suanyi tersenyum. Meskipun Suanyi berkata begitu, hati Jian Wushuang sangat jernih, murid kuno tertembak karena yang pertama. Ya, Tuan, dalam pertempuran itu, ketika saya menggunakan peta Sanhese Xian untuk membunuh Yuanzi, kata Yuanzi, Sanhese Xuanzi ini adalah harta karun kekacauan. Tanya Jian Wushuang. Oh, visi Yuanzi itu bagus, itu layak untuk samen darah. Suanyi tersenyum, itu benar-benar harta ilahi yang kacau, tapi sayangnya itu adalah harta ilahi yang kacau berantakan. Diskon, rusak. Jian Wushuang Yi meskipun rusak, itu lebih dari cukup untuk Anda gunakan, Anda harus menggunakannya terlebih dahulu. Kata Suanyi, aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian terus bertanya, Tuan, mantra yang Anda berikan kepada saya sebelumnya harus menjadi teknik rahasia untuk meningkatkan kesadaran. Oh, kamu tahu. Suanyi tersenyum, tetapi mengakui. Cukup yakin, Jian Wushuang tercengang. Sebelumnya, dia hanya berspekulasi bahwa alasan untuk perbaikan besar Wan Daojing jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya, tetapi dia tidak yakin. Sekarang, itu bisa sepenuhnya ditegaskan. Kesadaran luar biasa bagi seorang pejuang. Kamu masih lemah dan kamu tidak merasakan apa-apa. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu akan tahu manfaat dari kesadaran yang kuat. Suanyi tersenyum. Pedang itu benar-benar tegas, tetapi segera dikatakan dengan sungguh-sungguh, ada pertanyaan lain untuk para murid. Tuan, apakah itu benar-benar hanya sebuah kondisi abadi? Suanyi, apakah itu benar-benar hanya sebuah dunia abadi? Pertanyaan ini terkubur di hati Jian Wushuang sangat awal, dan tidak ada jawaban. Sampai hari ini, dia berani benar-benar bertanya pada Suanyi. Haha gelombang, Suanyi tersenyum. Tentu saja, guru itu hanya abadi, dan itu adalah jenis yang nyata. Datanglah ke seorang Taois dengan santai, mungkin Anda bisa membunuh saya secara langsung. Kekuatan Anda saat ini jauh lebih baik daripada saya sebagai guru. Hati Jian Wushuang bahkan lebih aneh. Tuannya benar-benar hanya kondisi abadi. Yah, kamu tidak perlu bertanya beberapa hal. Kamu perlahan akan mempelajarinya nanti. Kamu sekarang berada di prioritas utama, dan kamu harus segera mengembalikan kekuatanmu. Masalah dari Dongtu datang tidak kecil sekarang, tetapi mereka masih menunggumu. Di sini, Suanyi tersenyum cerah,
tetapi kemudian kehilangan suaranya. Ketika Jian Wushuang mendengar kata-kata Xuan Yi, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi sesaat kemudian, dia santai. Tuan, tidak peduli siapa Anda, tidak peduli asal atau latar belakang Anda, dan sekuat apapun kekuatan Anda, karena Anda adalah tuan saya, itu akan selalu menjadi satu hari untuk guru dan kehidupan untuk ayahnya. Gumam Jian Wushuang diam-diam di dalam hatinya. Jian Wushuang penuh rasa terima kasih untuk tuannya yang tampaknya putus asa. Gurunya sangat menghormati dia. Di masa depan, tidak peduli apa yang tuannya ingin dia lakukan, selama itu bukan sesuatu yang melanggar garis bawahnya, dia akan melakukan segala upaya untuk membantu tuannya menyelesaikannya. Setelah mengganggu komunikasi dengan Xuan Yi, Jian Wushuang segera membunyikan kata-kata terakhir yang dikatakan Xuan Yi. Dongtu datang dalam kesulitan sekarang. Sword Wushuan mengerang, tetapi segera mengambil perintah pemanggilan dari Qian Kunring lagi. Pemilik pesanan ini adalah Wang Yuan. Bos Wang Yuan. Jian Wushuang menyampaikan berita itu. Di Dongtu datang, kota kekaisaran yang dibangun kembali, di salah satu ruang rahasia, Wang Yuan, yang berkonsentrasi untuk memperbaiki eliksir, menerima pesan dari Jian Wushuang, dan matanya menatap tajam. Nyala api menjadi kacau untuk sementara waktu, dan desis terdengar di tungku, dan tungku yang disulingnya segera menjadi abu. Keberadaan yang luar biasa tapi Wang Yuan mengabaikan mereka, dan dia segera mengeluarkan perintah pedang dari Jian Wushuang. Bos, suara Wang Yuan marah dengan sedikit kejutan. Itu kamu, bukankah kamu mati? Ini aku, kata Jian Wushuang. Tapi, aku biasa melihatnya dengan mataku sendiri, apakah kamu berubah menjadi kabut darah? Wang Yuan melanjutkan, jika itu berubah menjadi kabut darah, kamu mungkin mati tanpa ragu. Jian Wushuang tersenyum pahit. Haha, ya, Wang Yuan tersenyum, dan tersenyum hampir gila-gilaan. Hebat, Anda benar-benar tidak mati. Saya ingin segera memberitahu anak kedua, dan memberitahu senior Xiaodi untuk pergi. Jangan khawatir, kata Jian Wushuang Lian untuk berhenti. Ada apa? Wang Yuan berhenti. Bos Wang Yuan, saya bertanya kepada Anda, bagaimana situasi dengan Dongtu datang sekarang? Tanya Jian Wushuang. Situasinya sedikit optimis. Wang Yuan tenggelam, dan berkata, 10 tahun yang lalu, meskipun Kaisar Dingin dikalahkan dan ditekan oleh pendahulunya Xiao Di, pertempuran itu terlalu kejam dan gila. Setelah perang itu, vitalitas telah sangat terluka, dan keberuntungan telah sangat rusak. Dan dalam pertempuran itu, tingkat kekuatan tempur tertinggi dari orang-orang Xia hampir sepenuhnya hilang. Akumulasi jangka panjang orang-orang dari harta yang terakumulasi dan banyak harta tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh karena itu, banyak klan top di dinasti Tang Timur bermain Xia. Gagasan klan, dan pemilik baru klan Xia juga cukup ganas, bahkan dengan biaya yang besar, dalam waktu singkat, mereka menciptakan pasukan abadi untuk berurusan dengan klan tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, telah terjadi kekacauan di Dongtu datang. Bagaimana dengan para senior Xiaodi dan Yundi? Jian Wushuang Lian bertanya, dengan mereka berdua duduk, bukankah ada orang di klan Turkmenistan Timur yang berani? Bos, kamu tidak tahu. Dahulu kala, pendahulu Xiaodi dikalahkan oleh Kaisar Leng. Setelah kekalahan, dia menghilang dari penglihatan Dongtu datang. Pamornya di Dongtu datang juga berangsur-angsur hilang. Sekarang meskipun ketika dia mendapatkan kembali kendali atas dinasti Tang Timur, para pemilik dari 36 provinsi tidak benar-benar ingin menyerah kepada para pendahulu Kaisar Xiao. Dan 10 tahun yang lalu dalam pertempuran kota kekaisaran, dia dan Yundi sama-sama terpukul oleh Yuanzi itu. Sampai sekarang, keduanya hanya memiliki 30% dari kekuatan mereka, bahkan jika mereka ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkan pihak lain. Orang asing yang tidak mati, meskipun Kaisar Leng ditekan, dia telah bertanggung jawab atas dinasti Tang Tiongkok dan Timur selama bertahun-tahun. Para kroninya tak terhitung jumlahnya dan dia telah membuat gelombang selama periode ini. Para senior Xiaodi sekarang hanya dapat menekan rakyat Kaisar Leng. Klan yang tidak bisa melakukan upaya untuk berurusan dengan kedatangan Timur dan Selatan hanya bisa membiarkannya kacau dan menunggu sampai kekuatannya benar-benar pulih, kata Wang Yuan. Begitukah? Jian Wushuang mengalihkan pikirannya. Dia tidak berharap bahwa dalam waktu singkat, Dongtu datang akan menjadi seperti ini. Bahkan Xiaodi dan Yundi, dua kaisar agung, tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dongtu datang dalam kekacauan sekarang,
tetapi karena anak ketiga masih hidup, mudah untuk diselesaikan, Wang Yuan tiba-tiba berkata. Oh, Jian Wushuang bertanya-tanya, Bos, kamu telah menyelamatkan para pahlawan Turkmenistan Timur dengan kekuatanmu sendiri. Perang 10 tahun lalu membuatmu hampir sepenuhnya didewakan di Turkmenistan Timur. Bahkan sekarang, Turkmenistan Timur setiap sudut masih berbicara tentang perbuatanmu. Pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Tang Timur telah mengambilmu sebagai contoh. Lebih jauh lagi, kekuatanmu sombong. Meskipun perang 10 tahun yang lalu menggunakan beberapa cara unik untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu, kamu masih sangat muda. Kamu hanya negara abadi dan kamu bisa melakukan itu. Bagaimana jika Anda menjadi Taois tertinggi? Pada saat itu, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh dunia kuno yang akan menjadi lawan Anda. Gengsi dan kekuatan yang begitu tinggi, yang terpenting adalah ia memiliki potensi yang luar biasa. Jika Anda berdiri lagi Anda tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Para senior muncul bersama untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mati, dan Anda pasti berdiri di kamp para senior Kaisar Xiaodi. Siapa klan Turkmenistan Timur, dan siapa pemilik 36 provinsi? Siapa yang tidak mau mendengarkan perintah? Kata Wang Yuan. Mendengar kata-kata Wang Yuan, Jian Wushuang sangat terkejut. Aku di Dongtu Tang, punya banyak energi. Jian Wushuang untuk sementara waktu tidak bisa dijelaskan. Suara raja tiba-tiba terdengar, Jian Wushuang, kamu masih tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sendiri. Kamu membunuh orang kuat di Suesamen, belum lagi di Dongtu datang orang-orang itu, bahkan orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia api hijau, tidak ada yang berani meremehkanmu. Yang paling penting adalah bahwa kamu masih saja kondisi abadi. Di mata komunitas King Huo, potensi kamu terlalu besar. Potensi Anda begitu besar sehingga Anda bisa disebut sebagai orang pertama di dunia api dan api. Selama peluang dan keberuntungan tidak buruk, menjadi seorang Taois atau bahkan melampaui seorang Taois itu mudah. Potensi, berapa banyak orang di dunia hijau ini yang berani menyinggung Anda? Suara raja terdengar. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi membisu, mengerang sebentar, dan kemudian mengabarkan, Bos Wang Yuan, aku masih hidup. Jangan katakan pada orang lain untuk saat ini. Jika itu benar-benar diperlukan, Anda hanya dapat memberitahu Xiao Di yang kedua atau senior. Kenapa? Wang Yuan bertanya-tanya. Berita bahwa Jian Wushuang masih hidup pasti akan menyebabkan kegemparan seluruh dunia yang lebih tua begitu berlalu. Klan Dongtu datang, serta para master dari 36 provinsi, juga harus menghentikan tindakan mereka karena mereka takut pedang tidak tertandingi. Dongtu datang dapat sepenuhnya kembali ke kedamaian dalam waktu singkat, tetapi jika tidak diteruskan, Dongtu datang akan terus kacau. Dongtu datang mengalami perubahan besar dan vitalitas. Meskipun situasi ini berbahaya, itu juga dapat mengekspos beberapa tumor dan potensi ancaman di Dongtu datang. Suara Jian Wushuang serius. Leng Di telah bertanggung jawab atas Dongtu datang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang menjadi Dongtu datang? Jika para pendahulu Xiaodi ingin sepenuhnya menguasai Dongtu datang di masa depan, maka tumor dan potensi ancaman ini harus dihilangkan. Oke, jadi, biarkan klan dan 36 pejabat pemerintah pergi untuk membuat masalah sekarang. Semakin ganas mereka, semakin terbuka mereka. Ketika waktunya hampir habis, mereka akan dihilangkan. Juga, meskipun saya selamat dari perang 10 tahun yang lalu, saya masih dalam situasi yang sangat buruk. Saya tidak dapat muncul dalam waktu singkat. Bahkan jika Anda menyebarkan berita hidup saya sekarang, tidak ada yang akan percaya. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa pendahulu Xiaodi sudah miskin, dan mereka akan lebih merepotkan. Itu yang terjadi. Begitu, Wang Yuan fokus, dan dia tahu apa yang dikatakan Jian Wushuang dibenarkan. Yah, seberapa dingin itu? Bagaimana dia sekarang? Jian Wushuang khawatir tentang dinginnya. Dia memiliki hubungan yang hebat dengan dinasti Timur dan Selatan, pertama, karena Kaisar Xiao baik padanya, yang terpenting masih sedingin es. Leng Rusuang adalah puteri Dongtu datang. Dia secara alami adalah kuda, dan dia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kesulitan bagi Dongtu datang. Dan sedingin es, tapi pendosa bawaan. Dan 10 tahun yang lalu selama perang, Leng Rusuang juga dalam keadaan koma oleh cedera serius Xia Xiaoyong. Meskipun pada saat itu raja dari raja memulihkan Leng Rusuang pada waktunya untuk menyelamatkan hidupnya,
Tetapi setelah 1 dekade, Leng Rushuang bagaimana, Jian Wushuang tidak tahu. Kisuan King Molu, Yang Mulia Putri. Begitu dia menyebutkan bahwa itu sedingin es, Wang Yuan diam. Apa yang salah dengannya? Suara Jian Wushuang gelisah. Jangan khawatir, dia bukan masalah besar. Lukanya dalam perang 1 dekade lalu telah banyak membaik, tetapi setelah perang itu, dia dalam keadaan koma. Dia belum bangun, kata Wang Yuan. Masih koma. Jian Wushuang tenggelam di dalam. Bahkan dia, setelah mengubah seluruh tubuhnya menjadi kabut darah, hanya butuh 10 tahun untuk membangunkan kesadarannya, tetapi dia masih koma. Raja Wang, apa yang terjadi? Jian Wushuang segera bertanya kepada Raja Wang. King of Kings memiliki pengetahuan luas, dan jelas tahu lebih banyak tentang pendosa bawaan sejak dari Jian Wushuang. Aku tidak tahu tentang ini. Raja-raja menggelengkan kepalanya. Orang berdosa yang lahir sejak lahir sangat jarang bahkan di dunia yang kacau pada zaman kuno. Tingkat kelangkaan bahkan tidak kurang dari pembalikan Anda. Saya awalnya mengikuti Raja Luo Zhen di dunia yang kacau pada zaman kuno. Meskipun saya menemui seorang pendosa bawaan juga memiliki pemahaman tertentu tentang pendosa bawaan, tetapi pacar kecil Anda tampaknya sangat berbeda dari pendosa bawaan yang saya tahu. Apakah ada perbedaan? Jian Wushuang tertegun. Jian Wushuang, jangan khawatir, kamu pertama-tama mencoba memulihkan tubuh dan kekuatan fisikmu, dan ketika itu dipulihkan, kamu pergi ke Dongtu Datang dan melihat pacar kecilmu lagi. Biarkan aku melihat lebih dekat dan menggali ke dalamnya, mungkin itu bisa memberimu jawabannya. Kata Raja, aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Bos Wang Yuan, kekacauan di dalam East Earth datang, mohon lebih memperhatikannya, dan jika ada perubahan besar, segera laporkan kepada saya, desak Jian Wushuang. Oke, Wang Yuan setuju. Jian Wushuang menyela komunikasi dengan Wang Yuan, dan kemudian tenang. Dalam kondisi saya saat ini, bahkan jika saya tahu bahwa Dongtu Datang telah berubah, dan itu dingin dan beku, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Berfokus pada memulihkan tubuh adalah prioritas utama. Jian Wushuang tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Genesis Dragon Ride ketika bahkan di gua ini, jauh di dalam tanah, ia mulai memulihkan tubuhnya. Proses perbaikan fisik, bahkan dengan bantuan banyak harta yang ditinggalkan Dao Yuanzi, masih sangat lambat. Tanpa periode 1000 tahun, itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Jian Wushuang hanya bisa mempertahankan kesabarannya dan perlahan-lahan dan dengan sepenuh hati memperbaikinya. Dalam perbaikan ini, waktu berlalu dengan lambat. Pada tahun ke-18 setelah kesadaran Jian Wushuang terbangun, Wang Yuan kembali mengabarkan. Kekacauan, kekacauan, bos, pasukan abadi dari klan Xia itu diselesaikan dari dalam oleh beberapa klan lainnya, dan klan Xia kehilangan dukungan terakhirnya. Klan lainnya, termasuk beberapa pasukan di dinasti Tang Timur, dan 36 beberapa pemilik pemerintah semuanya mengerumuni dan berjuang keras untuk memperjuangkan kepentingan terbaik mereka sendiri. Sekarang seluruh dinasti Tang Tiongkok Timur telah menjadi panci bubur, dan itu sepenuhnya di luar kendali. 20 tahun setelah kesadaran pedang terbangun. Bos, orang-orang Xia telah menghilang, dan mereka benar-benar menghilang. Banyak harta orang Xia telah dibagi oleh klan dan yang kuat, dan pertempuran ini sangat sengit. Pada akhirnya, banyak klan telah menetap dalam pertempuran ini, dan selama waktu ini, mereka masih bertarung satu sama lain tetapi senior Xiaodi tidak pernah campur tangan. 60 tahun. Ada yang salah, sesuatu yang buruk terjadi pada Dongtu Datang. Ini adalah 3 kerajaan lainnya, Kebahagiaan Barat, Kerajaan Surgawi Nanling, Kerajaan Dewa Beihai, dan Tang Turki Timur. 3 kerajaan sebelumnya tidak peduli, tetapi sekarang kekacauan dalam Tang Turki Timur perlahan-lahan mereda. 3 kerajaan menembak pada saat yang sama. 3 negara besar ini seharusnya dinegosiasikan untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama, sebelum mereka mulai, mereka secara diam-diam membeli beberapa klan Turkmenistan Timur, dan bahkan beberapa pembantu rumah tangga dari 36 provinsi. Dongtu Datang hampir tidak memiliki perlawanan. Bos, berapa lama kamu akan kembali? 121 tahun setelah Jian Wushuang terbangun. Anak ketiga, rumah ke-36 dari dinasti Tang Besar dan Timur, memiliki 11 rumah yang sekarang berada di bawah kendali ketiga kerajaan itu. Selama periode ini, para senior Kaisar Xiao dan Yundi juga menembak, tetapi hasilnya adalah hubungan sebelum cedera belum sepenuhnya diperbaiki,
tetapi dipukul lagi oleh pihak lain, dan pendahulu Yundi hampir mati. 3 kerajaan besar itu seperti rebung, dan Timur dan dinasti Tang benar-benar tak tertahankan. 112 tahun. Anak ketiga, yang terkuat dari 3 negara besar, telah membunuh kota kekaisaran. Kaisar Xiao awalnya memutuskan untuk meninggalkan Island datang dan membawa Yang Mulia pergi. Aku tidak punya pilihan lain selain membuatmu tetap hidup. Bilang padanya, Penatua Xiao Emperor sangat gembira ketika dia tahu kau belum mati, dan segera mengubah perhatiannya, menghabiskan banyak uang. Dia mengundang master dari deretan master pertama di dunia kuno, Ling Taoisme, untuk menempatkan kota kekaisaran yang sangat sombong dan sombong. Formasi, yah. Banyak orang kuat di 3 kerajaan telah menembak, dan sebagai hasilnya, mereka tidak dapat mematahkan deretan berat. Bahkan yang terkuat dari 3 kerajaan, yang telah memasuki ambang surga, dapat melakukannya sendiri. Formasi ini, 210 tahun. Bos, kabar baik, berita bagus, Yang Mulia, bangun. Tidak hanya dia bangun, tetapi kekuatannya meningkat tajam ketika dia bangun, dan dia hampir menyusul para dewa umum. Dia bahkan melangkah keluar dari medan perang dan membantai yang terkuat dari 3 negara besar. Tidak ada lagi yang berhubungan dengan dia. Bos, tolong yakinlah bahwa ada arai besar dan Yang Mulia. Yang kuat di 3 kerajaan tidak bisa masuk. Para senior Xiaodi telah memutuskan untuk tinggal di arai besar ini dan menunggu Anda untuk kembali. 580 tahun. Bos, kamu belum kembali. Kami telah terjebak dalam pertempuran ini selama ratusan tahun. Meskipun tidak ada bahaya, orang-orang dari 3 kerajaan bersumpah di luar pertempuran setiap hari. Sangat tidak menyenangkan dan jelek, belum lagi para senior Xiaodi. Sekarang, bahkan jika saya bisa mendengarnya, itu akan terasa tidak nyaman di hati saya. Benar-benar aneh, sangat aneh. Bos, cepat kembali dan sembelih kekacauan ini. Selama putaran interogasi oleh Wang Yuan, 1200 tahun berlalu. Pengantin kontrak utama di dalam rumah gua jauh di dalam tanah, ada sosok duduk melingkar dalam paket cahaya kemasan gelap. Dia memiliki rambut pendek yang ketat, kulit yang tampan dengan sedikit maskulinitas perunggu, tubuh merah, telanjang, otot bengkak, lekukannya hampir sempurna, dan yang paling mencolok adalah dia di tengah alisnya, ada 3 pola bintang berujung 4 emas gelap, berdiri tegak di sana. Tubuh sosok itu tiba-tiba terpana, tetapi pada saat berikutnya, matanya terbuka dengan tajam, dan seorang lelaki tajam berwarna emas gelap melintas, meninggalkan celah besar di ruang kosong di depannya. Lapisan cahaya kemasan gelap yang telah menutupi seluruh permukaan tubuh Jian Wushuang tersebar langsung, tubuh Jian Wushuang jatuh ke tanah, dan dia mengenakan jubah darah di antara kedua tangannya. 1200 tahun, tubuh fisikku akhirnya benar-benar diperbaiki. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya meledak. Selama lebih dari 1200 tahun, ini jelas merupakan periode waktu yang paling lama dan paling membosankan bagi Jian Wushuang. Selama waktu ini, ia mengabdikan seluruh tubuh dan jiwanya untuk memperbaiki daging. Sekarang, tubuh fisik ini telah sepenuhnya dipulihkan, dan kekuatannya telah pulih ke puncak dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mata Jian Wu menyipit, dan kekuatan garis keturunan muncul. Seketika seluruh tubuhnya berubah menjadi emas gelap, dan pada saat yang sama, 3 pola bintang 4 titik di tengah alisnya juga meledak. Samsung God, dan itu masih merupakan dewa kerajaan Samsung kuno lengkap. Jian Wushuang memiliki sedikit kejutan di hatinya. Sebelumnya, dia secara paksa melahap darah dan darah warisan Raja Luo Zhen, dan meskipun itu terbuang sebanyak 90%, itu tidak sia-sia sama sekali. Dalam 1200 tahun ini, ketika memulihkan tubuh fisiknya, dia juga sepenuhnya menyerap kekuatan dewa kuno yang telah dia sempurnakan, dan dengan melakukan itu, dia tidak hanya berubah menjadi dewa kerajaan yang lengkap, tetapi bahkan meningkatkan kekuatan 1 bintang dan mencapai level Samsung. Anda tahu, dewa kuno Sansing, itu setara dengan Taoisme manusia. Namun sangat disesalkan bahwa kekuatan dewa kunonya telah naik, tetapi kerajaan belum naik, dan itu masih hanya alam abadi. Iron Reading Tiger Howling Reader, awalnya dengan setetes darah warisan, selama kamu perlahan menyerapnya, yang terlemah juga bisa menjadi dewa kuno keluarga kerajaan bintang 6, tapi setelah kamu membuat kekacauan seperti itu, hasilnya hanya mencapai level Samsung, tapi untungnya, darah bangsamu lengkap. Suara raja terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu,
Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi itu tidak disayangkan di hatinya. Warisan darah dan darah telah membuat garis keturunan kerajaan saya lengkap. Itu telah memainkan peran besar. Adapun kekuatan saya, ini adalah kekuatan eksternal. Ini dapat diperoleh setelah semua. Secara alami, itu baik dan tidak bisa dipaksakan. Kamu bebas dan mudah, tetapi kamu telah menyia-nyiakan banyak upaya Raja Luo Zhen dengan sia-sia. Jika kamu tidak bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mencapai tingkat bintang 6 di masa depan, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu terlebih dahulu, kata Raja Wang. Saya mencoba yang terbaik. Jian Wushuang mengangkat bahu, tetapi segera merasakan kekuatan di tubuhnya. Dalam pertempuran pertama di kota Kekaisaran, kekuatan tempurku telah mencapai puncak Xuan Zun Zun, dan sekarang kekuatan Dewa Lamaku telah menembus untuk mencapai tingkat Samsung, dan kekuatan secara alami mengikuti melambungnya langit. Mata pedangmu penuh cahaya. Dewa kuno keluarga kerajaan Samsung baru saja tercapai. Kekuatan Dewa kuno jauh dari atas. Pada saat yang sama, itu dapat dibandingkan dengan jalur kedua prajurit manusia, ditambah beberapa kemampuan saya. Pasukan harus berada di dekat bagian atas belokan kedua. Bakat Dewa kuno memiliki keuntungan besar. Dewa kerajaan kuno di bagian atas Samsung dapat dibandingkan dengan patung Tao di atas 3 belokan. Namun sekarang, bagaimanapun juga, Jian Wushuang baru saja mencapai level Samsung, bahkan dewa-dewa kuno dari keluarga kerajaan hanya dapat bersaing dengan belokan kedua Dao Zun. Dengan banyak cara, ia dekat dengan puncak belokan kedua. Naik, kekuatan memang melejit. Raja-raja, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa di antara banyak harta yang ditinggalkan oleh Yuanzi, ada banyak hal baik yang saya butuhkan dan yang dapat sangat membantu kekuatan saya. Apa saja harta itu? Jian Wushuang Lian bertanya. Tubuh raja, yang telah menyusut berkali-kali, terjerat dalam gua, dan ketika dia mendengar kata-kata Jian Wushuang, salah satu dari mereka menembak dengan ombak yang cepat, melempar cincin Qiankun. Ini adalah perintah Tao Yuanzi. Lihatlah lebih dekat pada dirimu sendiri. Aku telah mendaftarkan harta yang sekarang digunakan. Wang Wangdao. Jian Wushuang mengambil cincin Qiankun, dan kemudian mencarinya dengan hati-hati. Dao Yuanzi, dari dunia kacau pada zaman kuno, juga kuat di bawah pintu mulia, harta yang dimiliki olehnya tidak ada nilainya kecil. Jian Wushuang dapat dengan jelas melihat harta yang menumpuk di cincin Qiankun Dao Yuanzi ini. Harta karun ini penuh sesak. 99% adalah nama-nama Jian Wushuang, yang bahkan belum pernah mendengarnya. Terlalu banyak, nilainya bahkan lebih tak terhitung. Namun, meskipun harta ini sangat berharga, mereka berguna untuk pedang yang tak tertandingi, atau hanya ada 4 harta yang telah digunakan, yang semuanya telah terdaftar oleh Raja para Raja. Dari keempat harta ini, yang pertama adalah, tanpa diragukan, baju besi yang menggetarkan darah. Bloodsucker. Sword Wushuang membalikkan tangannya, dan segera sebuah armor merah tua ditambahkan ke tangannya. Armor ini dipenuhi dengan teror yang tidak normal. Kekayaan roh-roh jahat, bahkan jika para Taois menghormatinya, tidak akan membantu mengubah warna. Armor darah tajam dari pedang yang perkasa tidak dapat dikenali, dan itu begitu kuat sehingga sekarang Dao Yuanzi meninggal, armor pertempuran yang tajam darah secara alami jatuh ke tangannya. Kenali Tuhan sebelum kamu berbicara. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan segera mulai mengenali Tuhan. Blood Sharon Armor adalah harta yang sangat ganas. Tidak mudah mengendalikannya. Selama proses pengakuan Tuhan, guncangan kesadaran yang mengerikan ditransmisikan dari Blood Sa ke Jia. Dengan sedikit kegilaan, jika seseorang dengan kesadaran yang tidak cukup secara paksa mengakui Tuhan, ia akan segera menjadi orang gila yang benar-benar membunuh di bawah pengaruh kesadaran ini. Tapi sederhananya, Jian Wushuang memupuk hubungan antara Wan Dao Jing, dan kesadarannya sangat arogan, goncangan kesadaran ini juga menentang. Hanya dalam beberapa saat, pengakuan akan Tuhan telah selesai. Kekacauan kibau, Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Setelah mengakui Suesa kepada Tuhan, ia segera memperhatikan pesan bahwa Suesa mengunggah Jia, yang merupakan harta karun yang kacau balau. Chaos Treasures adalah kelas yang lebih rendah daripada Chaos God Treasures, dan nilainya secara alami jauh dari sebanding dengan peta masyarakat gunung dan sungai Anda, tetapi juga harta yang baik. Dalam dunia kacau segala usia, Anda dapat memiliki Chaos Treasures. Secara umum, mereka kuat. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Dan baju besi sajiau darah ini,
di antara Chaos Kibao, sangat sengit, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada Chaos Kibao biasa. Oh, mata Jian Wushuang cerah. Keragaman ilahi dia bisa melihat bahwa darah itu sangat berharga. Dan tak lama kemudian, dia memahami kekuatan pengocok darah ini. Blood Fiendis Armor, sebagai harta yang mengerikan dan kacau, sangat bagus dalam pertahanan dan kekuatan serangan. Kemampuan defensifnya dapat membuat kekuatan serangan umum secara langsung melemah 90%, dan hanya 10% terakhir yang dilewatkan ke dalam tubuh manusia. Ini masih di bawah premis dunia kacau di zaman kuno, dan pihak lain juga memiliki harta magis kekacauan. Jika Anda menghadapi serangan Tao biasa di dunia hijau ini, darah akan cukup untuk melemahkan serangan para Taois ini, dan melemahkannya dengan 99%. Kemampuan pertahanan yang mengerikan lebih mengerikan dari semua harta pertahanan yang telah dilihat Jian Wushuang sebelumnya. Kekuatan serangan Dao Zun langsung melemahkan Jiu Jiu. Mata Jian Wu mengambil jejak panas. Perlu dicatat bahwa dia sekarang adalah dewa kuno dari keluarga kerajaan Samsung, dan tubuh fisiknya mengerikan. Tidak banyak Tao yang benar-benar dapat melukainya, dan sekarang dia memiliki baju besi pengorbanan darah ini, yang secara langsung dapat melemahkan 99% dari menyerang kekuatan, jadi berapa banyak dari Tao yang benar-benar dapat melukainya. Aku takut bahwa bahkan jika serangan Tuan Tiga bagian langsung mengenai dia, itu tidak akan banyak menyakitinya. Dengan tubuh fisik saya dan baju besi pengorbanan darah ini, di antara para pengikut Tao yang dapat menyakiti saya, hanya mereka yang berdiri di atas 3 belokan, tetapi itu hanya menyakiti saya memiliki raja-raja-raja. Parasitisasi pada tubuh benar-benar dapat memperbaiki cedera dalam waktu singkat. Maksudnya, bahkan 3 putaran teratas Kaisar Xiaodi dan Yundi, bahkan level yang dekat dengan Tianzun, tidak bisa membunuhku. Jika kamu ingin membunuhku, setidaknya kamu harus memiliki perang. Tianzun, lakukan itu. Pedang melintas di kedua mata. Hanya Tianzun yang berhak membunuhnya, tetapi kita perlu tahu, berapa banyak Tianzun di dunia hijau ini. Manakah dari para dewa ini, bukan monster tua yang telah hidup di dunia hijau tanpa mengetahui berapa tahun. Bagaimana monster tua ini dengan mudah menembak pada hari kerja? Dapat dikatakan bahwa dengan cara yang mengerikan seperti menyelamatkan hidup, Jian Wushuang hampir bisa merajalela di dunia hijau ini di masa depan. Selain itu, ini hanya kemampuan pertahanan Blood Shade Armor, dan peningkatan kekuatan serangannya sangat besar. Pedang melawan langit Jian Wushuang berada di penjaga elang darah di awal dan mendapat Warframe elang darah. Warframe elang darah cukup untuk menggandakan kekuatannya. Bahkan, menurut baju besi elang darah, itu dibuat berdasarkan baju besi jahat darah. Pengorbanan darah mengandung misteri yang berat, yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama saja membutuhkan kekuatan Taoisme untuk dapat mengemudi. Jian Wushuang sekarang adalah Samsung Dao Zun, yang setara dengan Dao Zun, dan secara alami dapat mendorong fase mistisisme pertama ini. Di dalam gua, dukun darah telah berubah menjadi jubah berwarna darah dan menaruhnya di tubuh Jian Wushuang. Saat Jian Wushuang menggerakkan fase pertama mistisisme, ada ledakan gelombang darah pada jubah berwarna darah pada waktunya. Garis rahasia Kirmizi yang aneh juga muncul di pedang tubuh yang tak tertandingi. Tangan kanan Jian Wushuang memegang cengkeraman yang kuat, dengan mudah mencubit udara, tetapi kemudian meninju ke depan dengan pukulan. Tinju ini membombardir dalam kekosongan dan langsung melenyapkan kekosongan untuk membentuk saluran spiral, dan saluran spiral ini terus melaju ke depan sepanjang kekosongan ke dinding batu di depan. Berdengung gelombang-gelombang seluruh Dongfu bergetar kegilaan, dinding batu Dongfu dihancurkan menjadi bubuk, dan ditransmisikan langsung ke kejauhan. Dalam adegan ini, Jian Wushuang menatap matanya, dan kejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Orang baik, kekuatan seranganku telah meningkat lebih dari 10 kali. Teriak Jian Wushuang. Dia adalah dewa kuno keluarga kerajaan Samsung, ditambah banyak alat kartunya, kekuatan tempurnya dekat dengan puncak belokan kedua. Tapi sekarang setelah dia memiliki armor pengorbanan darah ini, kekuatan mengemudinya telah meningkat lebih dari 10 kali begitu dia menggerakkan misteri, yang secara alami meningkatkan kekuatan tempurnya. Sebelumnya, itu hanya dekat dengan bagian atas dari belokan kedua, tapi sekarang, itu adalah jalur belok 3 yang sebenarnya. Alam abadi, dengan kekuatan bertarung dari dewa 3 arah. Jian Wushuang tidak bisa dipercaya untuk sementara waktu, tetapi jika Anda berpikir tentang hal itu, Anda merasa lega. Dia adalah orang yang tidak setia. Dalam dunia kekekalan yang kacau, dia dianggap sebagai Taoisme. Dan dewa kuno Samsung,
yang bersesuaian dengan itu, juga merupakan tingkat manusia Tao. Kekuatan tempur dapat mencapai langkah ini, yang juga normal. Mulai sekarang, di dunia hijau ini, pedangku Wushuang juga akan benar-benar menjejakkan kaki di atas yang kuat. Armor jahat darah sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi 3 harta lainnya juga bagus, kamu perhatikan lebih dekat. Wang terdengar keras. Jian Wushuang segera melihat 3 harta lainnya yang dia butuhkan. Di antara 3 harta yang tersisa, satu adalah pesawat ruang angkasa hitam kuno. Ukuran pesawat ruang angkasa hitam ini berkurang dan ditempatkan di cincin langit dan bumi. Namun, Jian Wushuang dapat merasakan atmosfer aneh yang terkandung dalam pesawat ruang angkasa ini, tetapi juga itu bisa merasakan metode array yang sangat besar di pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa ini, Jian Wushuang mengungkapkan keraguannya, itu kapal terbang di luar batas. Raja para raja berkata, dunia keabadian yang kacau sangat besar dan luas. Jarak antara satu dunia dan satu dunia jauh melampaui imajinasi Anda. Seorang Taois, dalam keadaan normal, ingin memulai dari dunia terdekat. Biasanya memakan waktu puluhan ribu tahun, dan karena terlalu memakan waktu, orang-orang kuat yang berkeliaran di dunia yang kacau pada zaman kuno telah membuat beberapa harta aneh untuk jalan. Yang paling umum dari ini adalah kapal terbang di luar batas ini. Pedang itu tak tertandingi. Jika kamu menjadi dewa Tao di masa depan, kamu pasti akan pergi ke dunia kekekalan yang kacau balau. Akan terlalu merepotkan jika kamu bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk naik ke jalan. Perahu terbang di luar batas yang kamu lihat sekarang, meskipun itu hanya kekacauan abadi jenis kapal terbang paling umum di dunia, tetapi nilainya masih sangat mahal. Jika terbang di luar batas, itu bisa meledak ribuan kali lebih cepat daripada kecepatan Tao, yang dapat sangat mengurangi waktu yang Anda habiskan di jalan. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam, dan hatinya sangat terkejut. Seberapa cepat seorang Taois, Miles menyeberang dalam sekejap, dan kapal yang terbang di luar batas ini bahkan dapat mengirimkan ribuan kali kecepatan Taoisme. Namun, itu hanya di luar ranah. Jika berada di dalam ranah, misalnya, di ranah King Huo, batas langit dan bumi sama sekali berbeda dari ranah kerajaan, dan kapal terbang di luar kerajaan sama sekali tidak berguna. Saya tidak membutuhkan kapal terbang yang tidak lagi diizinkan ini sekarang, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi saya ketika saya pergi ke dunia yang kacau pada zaman kuno di masa depan, kata diam-diam Jian Wushuang. Selanjutnya, Jian Wushuang melihat harta ketiga lagi. Harta ketiga adalah 2 manik-manik emas seukuran kepalan tangan bayi. Manik-manik emas ini mengeluarkan napas yang aneh, yang membuat pedang tak tertandingi. Wang, apa ini lagi? Tanya Jian Wushuang. Memori masa depan, itu adalah bola emas campuran Yuan. Ini luar biasa terkenal di dunia yang kacau pada zaman kuno. Itu adalah harta khusus dari pintu jahat darah. Kata raja, dari gerbang kejahatan darah. Apakah ini harta karun jahat? Jian Wushuang mengerutkan kening. Harta ini sendiri tidak jahat. Sebaliknya, ia memiliki efek besar pada setiap praktisi. Manik-manik emas acak sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat di dunia yang kacau di masa kuno cemburu. Namun, harta itu tidak jahat. Proses penyempurnaan itu sangat jahat. Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menurutmu? Jian Wushuang bertanya-tanya. Campuran Yuan Jinzu ini dibuat dengan menyempurnakan vitalitas miliaran jiwa, kata Raja Wang. Memperbaiki vitalitas ratusan juta jiwa. Bukankah itu sama dengan kehidupan yang menggetarkan darah? Jian Wushuang menatap. Tidak sama. Raja Wang menggelengkan kepalanya. Blood Shebi Array adalah penyempurnaan vitalitas miliaran jiwa, tanpa meninggalkan jejak. Itu sangat kejam dan pedas. Vitalitas hanya yang paling murni, bagian terkecil dari vitalitas. Bahkan jika disempurnakan, itu tidak cukup fatal, dan bahkan setelah beberapa saat, orang itu dapat sepenuhnya diperbaiki. Begitukah? Jian Wushuang mengerutkan kening. Manik emas campuran Yuan ini tidak biasa di dunia yang kacau pada zaman kuno. Meskipun itu dibuat oleh gerbang jahat darah, banyak orang kuat, bahkan beberapa kekuatan, diam-diam disempurnakan secara rahasia dengan beberapa cara khusus. Campuran manik-manik emas Yuan, dan beberapa bahkan secara khusus memikat beberapa tetua dari dunia kuno untuk membuat campuran manik-manik emas Yuan. Kata Raja Wang, captif. Jian Wushuang tertegun, bagaimana cara captif? Saya baru saja mengatakan bahwa
Memurnikan manik-manik emas campuran hanya membutuhkan sebagian dari vitalitas murni yang tak tertandingi, dan vitalitas itu dapat diperoleh dengan beberapa cara. Jadi setelah beberapa kekuatan menduduki ranah, mereka akan membatasi banyak praktisi di ranah ini. Atau, secara berkala, bagian dari vitalitas diekstraksi dari banyak makhluk di dunia ini untuk membuat manik-manik emas campuran. Setelah jangka waktu tertentu, makhluk-makhluk di dunia ini hampir pulih, dan mereka ditarik lagi, sehingga siklus ini. Kata Raja Wang, tawanan dunia jiwa, khusus digunakan untuk membuat manik-manik emas campuran, benar-benar kejam, kata Jian Wushuang diam-diam. Setiap dunia kuno yang kacau begitu luas, semuanya bisa terjadi. Hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang 100 kali lebih kejam dan jahat, bagaimana dengan membangkitkan jiwa dalam penawanan? Wang tertawa. Xiang Yu yang tak terkalahkan Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya cepat pulih. Wang, apa peran campuran Yuan Jinzu ini? Tanya Jian Wushuang. Manik-manik emas Junyuan mengandung energi kehidupan paling murni antara langit dan bumi, dan setelah pemurnian khusus, tidak ada jejak pengotor. Artinya, energi dalam campuran manik-manik emas dapat langsung diserap. Pemurnian energi telah menjadi miliknya sendiri, yang tak terhitung jumlahnya lebih mudah daripada mengolah dan menumpuk secara lambat. Ambil kamu, misalnya, kamu baru saja memasuki Dewa Kuno Samsung. Kekuatan Dewa Kuno baru saja mencapai ambang gerbang kuno Samsung. Jika kamu mengandalkan budidaya dan akumulasi milikmu sendiri, kamu perlahan-lahan akan meningkatkan kekuatan Dewa Kuno. Saya tidak tahu berapa lama untuk sampai ke puncak Samsung, tetapi berbeda jika Anda memiliki bola emas bibrida ini. Manik emas campuran Yuan ini mengandung energi yang sangat besar. Selama kamu terus menyerapnya, kekuatan Dewa Kuno kamu secara alami dapat meningkat dengan cepat. Dua campuran manik-manik emas Yuan yang ditinggalkan oleh Yuan Zi ini hanyalah campuran emas Yuan terendah. Manik-manik, dengan kecepatan Anda, seharusnya dapat menyerap 1 dalam 1000 tahun, dan setelah benar-benar diserap, itu pasti akan mencapai puncak Samsung, dan bahkan dapat menembus 4 bintang. Jika 2 dari mereka dilahap kekuatan Dewa Kuno Anda, setidaknya Anda dapat mencapai tingkat tinggi bintang 4, bahkan jika Anda beruntung, Anda dapat mencapai puncak bintang 4. Dan energi dalam manik-manik emas campuran sangat murni. Tidak ada jejak pengotor. Anda tidak perlu khawatir menyerap energi ini. Energi ini tidak akan memiliki efek buruk pada fondasi dan pertumbuhan masa depan Anda. Kata Wang. Begitu baik. Diam-diam Jian Wushuang ngeri. Tidak mengherankan bahwa dunia keabadian yang kacau akan memiliki orang-orang dan kekuatan yang kuat secara rahasia, bahkan dengan mengorbankan dunia jiwa untuk membuat manik-manik emas bercampur. Efek dari manik emas campuran Yuan ini sangat besar. Meskipun itu adalah Jian Wushuang, itu sedikit emosional. Meskipun proses penyempurnaan manik-manik emas dalam campuran Yuan sangat jahat dan bahkan beracun, hati Jian Wushuang cukup membenci. Tapi prosesnya adalah proses, dan tidak ada hubungannya dengan manik-manik emas campuran yang telah disempurnakan menjadi ini. Jian Wushuang dari 2 manik-manik emas campuran ini, tentu saja, akan menyerapnya tanpa ragu-ragu. Pedang yang tak tertandingi, Anda baru saja mencapai tingkat Dewa Kuno Samsung, dan Anda perlu meningkatkan kekuatan Dewa Kuno Anda sesegera mungkin. Campuran Yuan Jinzu ini hanya untuk penggunaan Anda, sekarang Anda dapat menelan satu secara langsung, dan menunggu setelah yang satu ini benar-benar terserap, telan yang kedua. Kata Raja, baiklah. Jian Wushuang mengangguk, tanpa ragu, mengeluarkan bola emas campuran dan menelannya. Manik-manik emas campuran ada di tubuh Jian Wushuang. Secara alami, ada energi murni tanpa jejak kotoran untuk melarikan diri, dan kemudian Jian Wushuang menyerapnya. Campuran Yuan Jinzu ini banyak membantu saya, Jian Wushuang tersenyum. Harta keempat berikutnya yang kamu butuhkan adalah untuk Kendo, Raja Wang berkata lagi. Jian Wushuang juga melihat harta karun terakhir yang dia butuhkan, yaitu slip bambu kuno, yang mencatat pengalaman yang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat. Jika itu hanya pengalaman umum Kendo, bahkan jika itu adalah pengalaman orang kuat Kendo di tingkat Taoisme, akan ada terlalu banyak gelombang di hati Jian Wushuang. Tapi sekarang ketika Jian Wushuang melihat pengalaman Kendo direkam pada Giok Jen itu, kulitnya berubah secara dramatis. Cara terkuat, Jian Wushuang juga berseru. Orang kuat yang meninggalkan Giok ini, Jen, tidak meninggalkan namanya di Yujian, yang tersisa adalah cara terkuat yang dikembangkannya sendiri. Cara terkuat adalah Kendo. Jian Wushuang, kamu dianggap beruntung.
Meskipun kamu membayar harga yang besar untuk pertempuran itu, kamu kehilangan 90% dari darah warisan Luo Zenzhen, tapi setelah pertempuran ini, kentunganmu tidak kecil. Armor pengocok darah, pesawat ruang angkasa di luar batas, dan manik-manik emas campuran, yang bukan harta yang membuat orang yang kuat di dunia kekacauan abadi cemburu, dan bahkan ada salah satu yang paling kuat di lingkaran alam semesta. Pengalaman yang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat. Hei, Raja Wang memuji dan menghela nafas. Pedang yang tak tertandingi, juga menunjukkan ekstasi yang kuat. Cara terkuat, di dunia King Huo, Taoisme yang diciptakan oleh Taoisme hanya milik Taoisme sendiri, di bawah keadaan normal, itu hanya dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat biasa, surga dan tingkat bumi, dan tingkat alami, di antara mereka, tingkat alami sangat langka dan sangat langka. Sudah, seperti Siamang itu karena dia menciptakan Tao dengan tingkat keberuntungan, sehingga begitu dia menerobos Taoisme, dia berdiri di tingkat atas dari belokan. Raja di lapangan namun, Jian Wushuang telah lama mendengar bahwa ada Tao tingkat yang lebih tinggi di atas Tao dari tingkat penciptaan, dan bahwa Tao telah mencapai puncak langit dan bumi, sehingga ia juga disebut Tao terkuat. Cara terkuat, di dunia King Huo, hanya ada dalam legenda, dan para jenius yang lahir dalam sejarah King Huo tidak terhitung jumlahnya, tetapi orang yang benar-benar mengembangkan cara terkuat, terhitung tahun tanpa akhir, dan tidak akan melebihi 5. Seberapa jarang, sama seperti orang yang masih hidup di dunia api biru dan telah mengembangkan cara terkuat, hanya ada satu orang, yaitu perbaikan pedang pertama yang diakui oleh dunia api biru, Kaisar Pedang Matahari Terbit. Bahkan jika terlalu sulit untuk dikembangkan, kebanyakan orang di dunia King Huo hampir tidak tahu tentang cara terkuat. Tapi sekarang, Jian Wushuang mendapatkan pria kuat yang mengembangkan kendo terkuat, apa yang dia tinggalkan. Bagi Jian Wushuang, ini hanyalah peluang besar. Jian Wushuang, kendo terkuat di slip bambu giok ini, Anda dapat mempelajarinya dengan cermat, ada banyak hal yang juga dapat digunakan untuk referensi, tetapi ingat, dan Anda hanya dapat belajar darinya, tetapi Anda tidak dapat menirunya, suara Raja Wang serius. Tao, hanya jika kamu mengembangkannya secara independen, dan hanya milik Tao kamu sendiri, adalah yang terkuat, dapatkah kamu menjadi seorang Tao dengan Tao ini, tetapi jika kamu secara membabi buta meniru dan mencerahkan, maka kamu akan menghitung kendo terkuat ini sepenuhnya. Menyadari, hal-hal yang bukan milik Anda tidak akan banyak membantu Anda. Aku mengerti, Jian Wushuang. Mengangguk sedikit, itu bagus untuk dipahami. Bahkan, aku sudah lama melihatnya. Jiwa pedangmu yang terbangun adalah jiwa pedang terkuat, dan kemudian berubah menjadi jantung pedang. Itu juga jantung pedang terkuat dan orang dengan jantung pedang terkuat memiliki kualifikasi untuk mengembangkan kendo terkuat. Mudah bagimu untuk mengembangkan Tao pada level biasa dan Tao dari surga dan bumi. Bahkan untuk Tao pada level alami, selama butuh usaha, beberapa peluang dapat dikembangkan dengan mudah. Namun, jika kamu memiliki hati pedang terkuat, akan memalukan jika kamu hanya membuka Tao kekayaan untuk mematahkan rasa hormat Tao. Tao itu luar biasa, dan itu akan berdampak besar pada masa depan. Jadi, semakin kuat jalannya, semakin baik. Kamu memiliki hati pedang terkuat. Titik awalnya secara alami sangat tinggi. Kamu juga harus menetapkan garis bawah untuk dirimu sendiri. Selain itu, kamu setidaknya bisa mendapatkan jalur terkuat. Menjadi Tao, untuk Taos kedua dan ketiga yang akan dikembangkan di masa depan, maka Anda dapat memilih Tao dari tingkat keberuntungan, kata Raja Wang. Alih-alih Dewa Utama, paling tidak, aku bisa menjadi cara terkuat untuk menjadi penghormatan Tao. Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi segera fokus. Memang, memiliki hati pedang terkuat, jika tidak berdampak pada cara terkuat, itu benar-benar merusak hati pedang terkuat. Dengan catatan cara Giok Gen yang lengkap dan kuat ini, aku perlahan bisa belajar di masa depan, tapi sekarang, masalah yang mendesak adalah segera kembali ke Tutang Timur. Mata Jian Wu menjadi tajam. Meskipun ia telah tinggal di sini untuk memulihkan tubuhnya selama 2000 tahun terakhir, insiden di dinasti Tang Timur telah dibersihkan oleh berita Wang Yuan. Dia sangat menyadari situasi Turkmenistan Timur. Sebelumnya, dia tidak pulih secara fisik dan tidak berdaya, tetapi sekarang berbeda. Jian Wushuang dan bahkan meninggalkan rumah gua dan menuju ke tanah di atas. Tidak lama kemudian dalam kehampaan, sosok Jian Wushuang muncul kembali, dan ada seorang lelaki tua berjubah putih saat itu. Meskipun pria tua berjubah putih ini juga merupakan alam abadi,
tetapi berdiri di depan dua sisi Jian Wu pada saat ini, ia menggigil dan menjawab pertanyaan Jian Wu Shuang dengan jujur. Terima kasih banyak. Jian Wu Shuang melambaikan tangan pada jubah putih dan segera mengeluarkan peta bintang. Saya sekarang berada di perairan terapung tidak jauh dari Dongtu Datang. Dengan kekuatan dan upaya saya saat ini, saya dapat bergegas ke Dongtu Datang setidaknya dalam 1 bulan, dan saya dapat menggunakan saluran transmisi untuk segera bergegas ke kota kekaisaran. Jian Wu Shuang mengepalkan tangannya, tetapi segera datang dengan utusan dan mengirim pesan ke Wang Yuan. Bos Wang Yuan, beritahu pendahulu Anda Xiao di bahwa Anda semua telah pulih dari cedera. Anda sekarang menuju Tutang Timur. Setelah 1 bulan, Anda dapat bergegas keluar kota kekaisaran dan membiarkan mereka bertahan sebentar. Setelah aku kembali, tidak peduli apakah itu 3 kerajaan atau kelompok kekuatan klan, jika ada balas dendam, jika ada keluhan, kami akan menyimpan keluhan, aku tidak akan membiarkan satu pun pergi. Tutang Timur, kota kekaisaran. Meskipun kota kekaisaran yang dibangun kembali tidak semegah kota kekaisaran sebelumnya, kota ini juga terlihat sangat megah dan memiliki wilayah yang luas. Namun, sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, setelah orang-orang kuat dari 3 kerajaan besar terbunuh di luar kota kekaisaran sepenuhnya ditutupi oleh formasi besar. Dan kekuatan 3 kerajaan tetap berada di luar kota kekaisaran. Setelah lebih dari 1000 tahun, tidak ada yang bisa keluar dari kota kekaisaran. Siapapun yang ingin meninggalkan kota kekaisaran adalah kekuatan dari ketiga kerajaan, pemenggalan langsung, atau setelah perang besar, lari kembali ke kota kekaisaran lagi. Selama lebih dari 1000 tahun, sebagai negara paling makmur di dunia Qinghuo, banyak kekuatan utama Turkmenistan Timur telah berjongkok dalam formasi ini, kehilangan wajah mereka, dan keberuntungan Turkmenistan Timur sudah mencapai palung. Para pemain kuat dari semua pihak di dunia api hijau bahkan berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum kehancuran dinasti Tang Timur. Tepat di depan kota kekaisaran, di tanah yang luas, ada istana atau loteng, beberapa di antaranya masih ditangguhkan di sini. Inilah tempat di mana banyak orang kuat dari 3 kerajaan hidup, dan banyak pengikut Tao dari 3 kerajaan. Kota kekaisaran telah berada di bawah pengawasan selama ribuan tahun, tetapi siapapun yang keluar dari kota kekaisaran atau memasuki kota kekaisaran harus melakukannya di bawah pengawasan mereka. Dan pada saat ini di salah satu loteng yang indah, 4 orang Tao berkumpul dan minum. Di dalam 4 Taois, 3 dari mereka memuji seorang pria berjubah merah dengan wajah seperti setan. Gu Jingdaozun, dalam perang terakhir, jika bukan karena kamu, aku akan terbunuh oleh Kaisar Raja Dewa Perang Kerajaan Tutang Timur, dan rahmatnya yang menyelamatkan jiwa sangat berkesan. Kaisar Qing itu dikatakan di antara 10 dewa perang teratas. Dia yang paling awal mengikuti Kaisar Xiaodi dan juga Jenderal nomor 1 Kaisar Xiaodi. Kekuatannya telah mencapai tingkat belokan kedua. Di antara kita hanya bisa menghormatimu. Dia menang. Kemarilah, kami bertiga, hormati kamu dengan minuman. 3 bersulang bersama. Pria berjubah merah itu tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, adegan ilahi, alangkah baiknya. Dalam perang terakhir, dia beruntung bisa melarikan diri. Tapi jika lain kali dia bertemu dengannya, dia akan benar-benar terbunuh. Itu pasti, kerajaan kaisar itu, terlalu jauh darimu dibandingkan dengan Bone Silence. 3 lainnya juga setuju. Need for Soul Fiery tetapi pada kenyataannya, ketiganya sangat jelas. Dari segi kekuatan, Bone Silentois ini tidak lebih kuat dari Dijing, dan dia bertarung di depan. Dijing bisa bertarung dengannya, Bone Silentao ingin membunuh. Kaisar mati raja, terlalu sulit juga sulit. Sekarang orang-orang dari dinasti Tang Timur semua malu-malu di kota kekaisaran, dan Kaisar Xiao dan Yundi telah terluka parah untuk waktu yang lama. Saya khawatir kekuatan mereka tidak akan dapat bermain bahkan 1 dari 10. Di dalam seluruh kota kekaisaran, satu-satunya hal yang dapat dibandingkan Dao Zun kuat, diperkirakan hanya sedingin es. Kata Dao Zun, dingin seperti embun beku, tetapi ada seringai di wajah Guji Dao Zun. Bahkan pedang itu tak tertandingi, begitu terobsesi dengannya. Benar-benar layak disebutkan bahwa pedang itu tidak ada bandingannya. Jika dia mati untuk membunuh Yuanzi sebelumnya, dia tidak akan benar-benar tahu seberapa tinggi dia di masa depan. Hah! Guji Dao Zun mendengus dingin. Tidak peduli seburuk apa, sekarang mati, apa gunanya? Dan apa langkah mengejutkan untuk membuat sedingin es,
tetapi apa yang Anda dapatkan pada akhirnya? Tetapi bodoh sekali. Guji Daozun agak cemburu pada Jian Wushuang. Karena dia juga jenius, ketika dia berada di alam abadi, ketajamannya juga mengejutkan seluruh dunia Qinghuo. Sampai sekarang, dia telah menjadi penghormatan Tao, dan banyak orang telah menyebutkan bakatnya dan tidak bisa tidak mengangkat jempolnya. Namun, sejak pertempuran kota kekaisaran 1200 tahun yang lalu, beberapa prestasi tentang Jian Wushuang menyebar, dan Jian Wushuang segera diakui sebagai jenius pertama dalam sejarah Qinghuo, dan itu masih jenis yang tidak perlu dipersoalkan. Terlalu kuat, ini membuat hati Guji Daozun penuh dengan rasa. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran tentang dinginnya salju, tetapi dinginnya salju itu menyukai Jian Wushuang, yang membuatnya semakin iri dengan Jian Wushuang. Pergilah, mari kita bermain di depan kota kekaisaran. Tiba-tiba Guji Daozun berdiri. Mata ketiga Taois lainnya juga cerah, dan mereka segera mengikuti. Segera, 4 orang itu, dipimpin oleh Taoisme tulang silens, tiba di kehampaan di depan kota kekaisaran. Di seberang susunan transparan, keempatnya dapat dengan jelas melihat beberapa adegan di kota kekaisaran, dan melihat seorang lelaki kuat yang dekaden di kota kekaisaran. Puncak Hak, sekretaris terkuat selama lebih dari 1000 tahun, mereka hanya bisa bersembunyi di jajaran besar ini. Orang-orang kuat di Turkmenistan Timur secara alami dekaden dan terhina. Guji Daozun tersenyum dingin, melirik Daozun di sebelahnya, mari kita mulai. Sang Tao menyeringai, dan kemudian, pengecut Dongtu datang. Suara kasar melewati barisan besar, membunyikan kota kekaisaran. Haha, aku tidak berharap bahwa Dongtu datang, setelah masa kejayaannya, berjongkok di dalam kota kekaisaran, takut untuk keluar, haha. Tawa ini didengar oleh semua orang di kota kekaisaran. Banyak orang marah, tetapi lebih dari itu kosong dan dekaden. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, pelanggaran verbal semacam itu telah diejek dan mereka belum pernah mendengar berapa kali mereka mendengar. Kaisar Xiao, Kaisar Yun. Kalian berdua, bukankah kamu dikenal sebagai dua kaisar? Mengapa kamu tidak berani muncul sekarang? Aku benar-benar mengagumi kalian dua kaisar pengecut, seperti kura-kura, apa dua kaisar itu? Lucu, konyol, aku melihat kalian berdua, jangan hanya memanggil mereka dua kaisar sekarang mari kita sebut dua kura-kura besar, Xiao Turtle, dan Cloud Turtle. Haha, dua kura-kura besar dan wajah Dongtu datang semuanya hilang olehmu. Jika aku Tang Huang, pendiri Dongtu datang, aku akan keluar dari kubur dengan marah. Semburan tawa terus-menerus datang dari luar, dan suara itu bergema seperti guntur yang menggelegar di atas kota kekaisaran. Di dalam kota kekaisaran, kekuatan besar dari Turkmenistan Timur mendengar suara-suara ini, dan ekspresi mereka menjadi ungu satu persatu. Jika mereka tidak diperintahkan oleh Kaisar Xiaodi, mereka akan keluar dan bertempur melawan kekuatan dari 3 negara besar. Aku sudah memarahi begitu lama, tetapi kamu bahkan tidak memiliki orang yang berani mencicit. Haha, itu benar-benar sekelompok jangkrik. Tawa itu berlanjut, bajingan, aku tidak bisa menahannya. Ada teriakan rendah minum, dan aku melihat tubuh bergegas keluar dari kota kekaisaran. Dia mengeluarkan napas yang luar biasa, dan pada saat yang sama dia marah di matanya. Itu adalah Kaisar Raja.